Bagaimana jika saya katakan ada tanah beachfront di NTT yang harganya 90% lebih murah dibandingkan Labuan Bajo? Bukan diskon, tapi valuasi dari dunia lain Rp90.000 versus Rp3,5 juta per meter persegi. Apakah ini peluang investasi terbesar dekade ini atau jebakan tanah sengketa yang siap meledak? Banyak investor bertanya, kenapa Sumba Timur begitu murah? Apakah aim? Di video ini, kita melakukan deep dive pada laporan riset strategis. Kita tidak sedang bicara soal pariwisata saja. Ekonomi Sumba Timur adalah mobile 4x4 dengan 2 mesin, pariwisata dan industri energi terbarukan. Berbeda dengan Labuan Bajo yang hanya satu pilar, jika Labuan Bajo adalah tempat preservasi kekayaan, maka Sumba Timur adalah tempat penciptaan kekayaan secara agresif. Tapi, Anda harus tahu cara menghindari risiko tanah ulayatnya. Siapkan catatan Anda, mari kita bedah tuntas. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah satu teka-teki investasi yang menarik banget di Nusa Tenggara Timur. Kita bakal fokus ke satu lokasi yang lagi naik daun banget, Sumba Timur. Yuk kita cari tahu kenapa daerah ini dianggap sebagai sebuah peluang arbitrase tanah yang luar biasa. Coba bayangin ya, di satu sisi kita punya Labuan Bajo, superstar pariwisata, kan? Udah mateng, udah terkenal. Nah, di sisi lain ada Sumba Timur. Walaupun mereka ini tetanggaan, ngebandingin keduanya itu rasanya kayak ngebandingin dua planet yang beda total. Kontrasnya itu bener-bener luar biasa. Oke, kita langsung aja ya ke angkanya biar kaget bareng-bareng. Tanah di pesisir Labuan Bajo itu bisa tembus Rp3,5 juta per meter persegi. Gila kan? Sekarang bandingin sama Sumba Timur. Ada loh yang nawarin cuma Rp90.000. Ini bukan diskon lagi, ini valuasi dari alam lain. Bisa 90% lebih murah. Nah, disinilah teka-tekinya dimulai. Apakah ini benaran the next big thing? Sebuah peluang arbitrase harga yang nggak ada duanya? Atau jangan-jangan ini jebakan? Diskon gede karena ada resiko raksasa yang kita nggak lihat. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Untuk jawab itu, kita nggak bisa pakai kacamata Labuan Bajo. Nggak akan nyambung. Kunci buat memahami Sumba Timur itu justru ada di dua mesin ekonomi unik yang jadi fondasi pertumbuhannya. Nah, ini analoginya keren banget. Labuan Bajo itu ibarat mobil Formula 1. Kencang, canggih, tapi ekonominya cuma ditopang satu pilar super kuat, pariwisata premium. Begitu mesinnya mati, ya udah berhenti total. Nah, Sumba Timur, dia ini lebih kayak mobil 4x4. Punya dua mesin. Kita sebut aja ekonomi pilar ganda. Jadi, apa sih ekonomi pilar ganda itu? Gampangnya gini, ekonominya disokong sama dua sektor kuat yang beda, yaitu industri dan pariwisata. Ini tuh kayak jaring pengaman alami gitu. Kalau misalnya pariwisata lagi sepi, ekonominya nggak langsung anjlok, soalnya mesin industrinya masih jalan terus. Yuk, kita bedah mesin pertamanya. Nah, ini yang jadi jangkar utama dan yang benar-benar ngebedain Sumba Timur. Mesin ini tuh kayak lantainya gitu, fondasi nilai tanah yang dasarnya permintaan nyata, bukan cuma spekulasi doang. Contoh paling gedenya itu PT Muria Sumba Manis atau MSM. Pabrik gula raksasa, lahannya aja 21.000 hektar. Kehadiran mereka ini langsung nyiptain permintaan konkret kan? Butuh rumah buat ribuan pekerja, butuh logistik. Dan yang lebih penting lagi, mereka secara nggak langsung itu melakukan de-risking area sekitarnya. Gimana caranya? Ya mereka bangun pembangkit listrik sendiri, mereka juga pasti pengen jalannya bagus. Nah itu belum termasuk rencana peternakan sapi modern 10.000 hektar. Jadi industrinya beneran jalan. Oke, kalau industri tadi, itu lantainya yang kokoh. Nah, mesin kedua inilah yang jadi langit-langitnya. Ini sumber potensi keuntungan yang bisa meroket. Dan ini bisa dibilang revolusi tersembunyi yang ngubah total peta permainan properti di sana. Ada kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Tanah yang dulunya cuma cocok buat kambing, sekarang jadi real estate premium. Kok bisa? Lahan-lahan yang tadinya dianggap nggak guna, kering, tandus, berbatu, sekarang justru jadi aset paling dicari. Kenapa? Ternyata Sumba Timur itu punya tingkat iradiasi matahari paling tinggi se-Indonesia. Panasnya juara.
Nah, begini cara mainnya. Ada proyek namanya Sumba Iconic Island. Targetnya 100% energi terbarukan. Ini bikin investor-investor gede berburu lahan tandus tadi buat bangun ladang surya. Modelnya juga beda, bukan beli putus. Mereka sewa jangka panjang, bisa 20 bahkan 30 tahun. Coba bayangin, ini kan ngasih pemasukan pasif yang stabil banget buat pemilik tanah. Beda jauh sama pariwisata yang naik turun. Oke. Sampai sini kedengerannya kayak terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan? Pasti ada tapinya. Dan tapinya ini gede banget. Inilah gajah di dalam ruangan yang harus kita omongin terang-terangan. Masalah keamanan kepemilikan tanah. Jadi, akar masalahnya itu ada benturan antara dua sistem hukum yang jalan barengan. Di satu sisi, ada hukum negara yang resmi, ya sertifikat dari BPN itu. Tapi di sisi lain, ada hukum adat Marapu yang umurnya udah ratusan tahun, yang nganggap tanah itu milik komunal satu klan, namanya Kabisu. Nah, disinilah sumber konfliknya sering muncul. Biasanya, ada dua skenario konflik yang paling sering terjadi. Pertama, ada penjual enggak sah. Maksudnya, ada satu anggota klan nekat jual tanah komunal tanpa izin dari tetua adat atau rato. Di mata hukum negara, mungkin sertifikatnya bisa jadi, tapi di mata masyarakat adat, Anda itu dianggap nyerobot. Nah loh. Kedua, batas imajiner. Batas tanahnya itu seringkali cuma pohon atau lekukan sungai, sesuatu yang bisa hilang, bisa geser. Ini bisa jadi sengketa yang gak ada habisnya. Wah, rumit banget ya kedengerannya. Tapi ini bukan berarti Sumba Timur itu no-go zone. Justru sebaliknya. Sekarang ini lagi ada jalan baru yang dibuka untuk menuju kepastian hukum. Pemerintah barengan sama Bank Dunia baru aja ngeluncurin proyek percontohan yang jadi terobosan. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi dan mensertifikasi tanah-tanah komunal ini, si tanah ulayat, supaya dapat pengakuan resmi dari negara. Jadi dua hukum tadi coba dijembatanin. Dan ini hasilnya, bukan cuma wacana. Proyek percontohan di Desa Tandula Jangga itu udah berhasil verifikasi sekitar 822 hektar. Tanah ini sekarang statusnya clean and clear. Ini kan win-win solution. Investor dapat kepastian dan hak komunal masyarakat adat juga terlindungi. Dan momentumnya nggak berhenti di situ. Selain proyek percontohan ini, KPK juga ngasih deadline ke Pemda sampai akhir tahun 2025 buat nertibin aset-aset tanah yang nggak jelas. Semua langkah ini arahnya ke satu tujuan, pasar tanah yang jauh lebih transparan dan aman ke depannya. Oke, jadi setelah kita nimbang-nimbang mesin pertumbuhan dan juga risikonya, apa nih kesimpulan buat calon investor? Kalau pakai istilah keuangan, Sumba Timur ini peluang investasi kali beta tinggi. Maksudnya apa? Ayunannya kenceng banget, potensi untungnya bisa melesat tinggi, didorong 3 kekuatan sekaligus, industrialisasi, transisi energi, dan pariwisata. Tapi, risikonya juga setinggi itu. Artinya apa? Ini bukan investasi buat semua orang. Sumba Timur itu buat yang mau menciptakan kekayaan secara agresif, bukan buat yang cuma mau menjaga aset. Ini butuh manajemen risiko yang super aktif, nggak bisa pasif. Butuh pemahaman mendalam soal adat Marapu. Dan yang paling penting, butuh passion capital, modal yang sabar. Nggak bisa buat main cepat terus cabut. Tentu, kita udah lihat dari kacamata investor. Tapi, ada satu pertanyaan lagi yang lebih besar. Lebih dalam, setelah semua ini, apa artinya semua ini buat orang Sumba sendiri? Apakah sertifikasi tanah komunal ini benar-benar bakal jadi alat pemberdayaan yang melindungi warisan mereka? Atau jangan-jangan ini cuma babak baru di mana nilai-nilai budaya dan spiritual yang terikat sama tanah mereka pelan-pelan terkikis sama kalkulasi dingin harga per meter persegi? Nah, itu pertanyaan yang jawabannya cuma waktu yang bisa kasih lihat. Kita sudah membedah mesin ekonomi Sumba Timur. Mulai dari agroindustri gula, revolusi energi terbarukan, hingga pariwisata yang sedang naik daun. Kalau dilihat dari angka, peluang keuntungan dari perbedaan harganya memang luar biasa, tapi ada satu pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan bersama sebelum video ini berakhir. Seiring masuknya modal besar dan formalisasi lahan lewat sertifikat tanah, apa dampaknya bagi masyarakat adat Sumba? Apakah sertifikasi ini bakal jadi perisai yang melindungi warisan mereka? Atau malah jadi awal dari babak baru, di mana nilai spiritual dan budaya Marapu perlahan terkikis oleh hitungan dingin harga per meter persegi? Jawabannya
mungkin baru akan kita lihat beberapa tahun ke depan. Sumba Timur bukan cuma lahan investasi, tapi juga ujian keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian budaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.